Jujur, kuliah di FK berat. jujur berat banget. Tidur jam 1, harus bangun lagi jam 4, jam 5. Terus kadang kelewatan subuh, udah jam biologisnya udah nggak bener. Yang parah tuh sebenarnya yang ini sih. Lecture 30 nih, ya kan. Lecture 30, terus praktikum itu ada 4 sub praktikum. Tadi yang sebut ada praktikum histologi itu malas jaringan, terus ada praktikum fisiologi, biochemistry, sama mikrobiologi misalnya. Satu praktikum sebab itu masih dibagi lagi jadi sesi 2-3 sesi. Hai guys, selamat datang kembali di channelku dengan segmen Sweat Chat. Jadi di episode kali ini aku sudah bersama dengan temanku, seorang tamu spesial. Boleh kenalan diri, namanya siapa? Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Sakun dari mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM angkatan 2019. Apa kabar nih Kun? Udah lama gak jumpa nih. Alhamdulillah baik banget. Oke. Jadi di kesempatan kali ini aku pengen ngajakin kamu bikin video nih tentang perkuliahan, nggak apa-apa kan ya? Oke, sip. Jadi kan kamu tadi kuliah di Fakultas Kedokteran UGM. Kenapa sih kamu pilih Fakultas Kedokteran UGM? Oke, aku cerita berdasarkan pengalamanku ya. Dulu awal pertama kali aku jujur nggak target di UGM. Jadi aku targetnya di Fakultas Kedokteran UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, sama UNS Solo. Terus tiba-tiba tuh lambat laun ya, ibuku tuh ada informasi tentang jalur masuk di UGM gitu. Namanya IUP, International Undergraduate Program. Itu semacam sistemnya tuh dibuat internasional, dalam sistem taraf internasional. Sebenarnya lebih ke semi internasional, karena memang nggak semua yang kita pakai itu bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia juga kok. Terus akhirnya aku lihat dari kemampuan diriku sendiri kan. Dulu aku niatnya tuh masuk ke FK Unsud sama FK UNS karena aku lihat ke kemampuanku tuh lebih ke organisasi sebenarnya gitu. Terus kalau dibandingkan akademik, aku masih biasa-biasa aja gitu. Dibanding Farel ya, Farel yang dulu kan OSN gitu, juga masuk ITB juga SNMPTN. Aku dulu harus berjuang keras, lebih keras lagi karena aku juga dulu kebanyakan organisasi ya. Terus akhirnya ketemu deh sama jalur IUP ini. Gimana caranya aku masuk FK UGM tapi dengan kemampuanku gitu. Karena kalau aku masuk lewat jalur SBMPTN atau UTUL, aku langsung kedepak gitu. Langsung kedepak. Terus makanya teman-teman juga nyaranin, teman-teman kelas gitu bilangin, "Kun, coba kamu nyobain ini deh, kayaknya bisa masuk gitu." Terus akhirnya aku nyobain. Terus beberapa kali gagal sih, ada beberapa gelombang gagal. Terus akhirnya yang terakhir gelombang terakhir tuh alhamdulillah keterima masuk UGM. Keren, mantap. Kalau sistem perkuliahan di Fakultas Kedokteran UGM sendiri itu kayak gimana sih? Nah, sistem di kedokteran itu agak sedikit berbeda ya teman-teman. Ini banyak banget yang tanya juga. Kalau kita tahu sistem KRS ya, itu masih milih-milih mata kuliah, bener banget. Kalau sistem kedokteran itu namanya sistem blok. Nah, sistem blok itu aku jelasin ya. Setiap tahunnya itu kan kita tahu ada semester ya, semester 1 dan semester 2. Nah, setiap semester itu dibagi jadi beberapa blok. Nah, jadi satu semester dibagi jadi 3 blok. Nah, otomatis setiap tahunnya kita mempelajari 6 blok ya, 6 blok. Nah, blok ini apa sih? Blok ini dinamai berdasarkan huruf dan angka. Nah, huruf A, B, C, D, E ya, itu menandakan tahun kuliahnya. Nah, misalkan aku kasih contoh tahun pertama kuliah nih, namanya blok A. Nah, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu menandakan apa yang dipelajari, subbab apa yang dipelajari. Nah, jadi di tahun pertama aku ada blok A1, A2, seterusnya sampai A6. Nah, babnya apa yang dipelajari? Ada sistem pencernaan, sistem agresi, sistem reproduksi gitu. Naik aku tahun kedua jadi blok B, tahun ketiga blok C, seterusnya sampai D1, 2, 3. Fun fact juga, kita nggak perlu milih-milih mata kuliah, jadi udah disediakan sama udah paket. Oke, jadi tadi kan kamu
kuliah di kedokteran nggak cuma UGM kan ya, seluruh kedokteran juga pakai sistem blok ya. Iya, betul. Itu apa sih yang dipelajarin di sana? Nah, benar banget nih dari file karena beberapa fakultas kedokteran tuh berbeda-beda ya masing universitasnya. Nah, kalau dari UGM sendiri ini bener-bener udah terstruktur. Jadi urut banget guys. Jadi di blok A ya, blok A1 tahun pertama itu kita pelajarin dasar dari human body gitu. Jadi sistem-sistem di tubuh manusia secara fisiologis. Secara fisiologis itu maksudnya apa? Secara normalnya gimana. Nah, nanti beranjak ke blok kedua blok B ya, tahun kedua, beranjak ke tahun kedua, blok B itu kita mulai pelajari penyakit, problem. Jadi terkait apa? Patologis istilahnya. Patologis itu penyakit. Kenapa kita di blok tahun kedua? Karena di tahun pertama kita harus pelajarin dulu dong yang sehat gitu. Yang sehatnya kayak gimana? Biar kita tahu yang sakit itu kayak gimana. Misalkan ya dalam struktur jaringan gitu. Struktur jaringan normalnya seperti apa? Bentuknya bulat gitu. Ketika itu struktur sel mata gitu misalkan, bentuknya bulat. Kalau bentuknya udah nggak wajar nih, udah bentuknya udah abnormal, berarti ada kelainan gitu. Jadi kita harus pelajari normalnya dulu, baru yang abnormal. Dan itu terus bertingkat sampai tahun keempat. Jadi kalau tiap tahunnya itu kita tetap sama-sama belajar misal sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem ekskresi, tapi mungkin tiap tahunnya beda-beda ya. Yang mungkin tahun pertama fisiologis gitu ya, tahun keduanya patologis dan bertingkat-tingkat gitu. Gitu. Oke nih. Kamu udah 2 semester kan ya kuliah di Fakultas Kedokteran UGM? Udah masih survive. Udah masih survive. Terus aku tanya nih, enak dan nggak enaknya apa sih kuliah di sana? Kalau dari nggak enaknya ya guys, itu dari ekonomi ya, finansial. Jujur UKT-nya cenderung mahal kalau untuk Fakultas Kedokteran sendiri, dan itu kayak membuat jiwa miskin tuh meronta gitu. Dengan disadarkan per semester kayak gitu, ada rasa nggak enak juga kan ke orang tua, dari latar belakang kita. Tapi kalau di pepatah Jawa bilang itu kan onorgo onorupo. Jadi kalau misalkan biaya segitu tuh apa sih fasilitasnya? Nah itu di enaknya ya guys. Enaknya fasilitasnya benar-benar terjamin. Dari dosennya itu juga yang di-provide tuh juga dosen-dosen yang berkualitas. Biasanya gelar yang MPH, gelar yang apa istilahnya udah verified lah. Itu benar-benar bantu banget sih dari dosen-dosen seperti itu yang qualified, dan buku blognya juga enak dipahamin. Terus lingkungannya juga mendukung. Itu sih kira-kira. Kalau untuk dosennya sendiri gimana sih di sana? Killer nggak? Jadi kan aku kan di UGM ya guys. Di UGM tuh salah satu universitas yang masih menanamkan nilai-nilai istilahnya tata krama, terus kesopanan gitu. Masih melekat banget lah karena daerah Jogja kan. Jadi kita sangat dianjurkan untuk sopan terhadap dosen gitu. Jadi nyapa, salim gitu. Masih ada sih kayak gitu. Dan kalau misalkan dibilang killer, sebenarnya ada sih yang killer tuh beberapa. itu dalam artian gimana tuh? Nah, killernya tuh di sini disiplin banget dosennya tuh. Berarti kalau misalnya kita telat dikit nih, biasanya nggak boleh masuk kelas gitu ya? Keluar. Gak boleh masuk. Ada syarat dokter Dewa Anjani. Nah itu benar-benar apa? Tapi itu jadi encourage kita buat lebih disiplin gitu. Sifat disiplin ke kita gitu. Iya. Jadi pengalaman paling berkesan apa sih yang kamu dapetin selama kuliah di sana? Kalau pengalaman yang paling berkesan itu bisa ketemu orang-orang hebat di UGM. Karena kita tahu universitas favorit ya, salah satu privilege-nya tuh kita bisa kayak ITB, UGM, UI, kita bisa ketemu orang-orang yang passionate, terus masuknya mereka tuh juga berjuang gitu loh istilahnya, dan nggak mudah ngalahin ribuan orang yang lain. Otomatis mereka etos kerjanya lebih tinggi secara logika. Nah, dan itu kebuktikan banget dari aku ketemu orang-orang di angkatanku gitu. Banyak orang yang ilmunya itu banyak dari ilmu kedokteran sendiri maupun teknologi. Kita ketemu, salah satunya ketemu orang-orang di kota besar sih. Itu benar-benar ngasih insight baru ke kita.
karena kita juga datang dari daerah kan, dari Klaten, terus datang ketemu orang-orang yang dari kota besar, itu kita bisa ambil positifnya lah, sebanyak mungkin kita ambil positifnya. Yang negatif itu bisa kita seleksi. Nah, ngomong-ngomong soal itu juga, dulu tuh kayak aku pernah dalam fase istilahnya terbawa arus lingkungan negatif gitulah istilahnya. Tapi itu jadi pelajaran banget buat aku, lebih sadar diri lagi kalau kita ini punya jati diri seorang Klaten ya, dari Klaten. Kita bawa apa bangga dengan lokalan kita gitu, dan itu nggak jadi suatu kekurangan gitu sih. Oh iya nih, kalau di Fakultas Kedokteran UGM kan ada dua tuh ya, ada yang IUP yang internasional sama ada yang reguler. Nah itu bedanya cuma di pengantar bahasanya doang atau sama di kurikulumnya juga? Ya ini juga pertanyaan yang sangat-sangat sering ditanyakan oleh teman-teman. Dari perbedaannya tuh tidak ada ya perbedaannya kecuali bahasa pengantar. Jadi kurikulumnya tetap sama, terus pengajarannya juga sama, dosennya sama. Cuma ada sedikit berbeda itu di bahasa, pengantar bahasa. Dan di tahun akhir kita yang dari kelas internasional tuh diwajibkan untuk elektif. Itu kegiatan kayak studi ke luar negeri. Itu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, itu nanti pemilihan negaranya itu Eropa, Asia, itu berdasarkan IPK dan kualifikasi yang lain lah misalnya. Kalau di IUB sendiri itu 100% menggunakan pengantar bahasa Inggris atau gimana? Ya benar banget. Tadi kita juga udah bahas tentang ini. Bahasa pengantarnya enggak 100% bahasa Inggris. Jadi ada beberapa dosen yang menggunakan bahasa Indonesia, terutama dosen yang udah sepuh ya, karena mereka juga terbatas bahasa Inggris ya. Kadang juga menggunakan bahasa Indonesia. Terus ada juga beberapa dosen yang pakai bahasa Indonesia ketika praktikum, ketika tutorial, kadang sedikit bahasa Indonesia. Tapi kita tetap dianjurkan atau di-encourage itu harus bahasa Inggris, karena tadi kita program internasional, konsekuensinya adalah harus bisa bahasa Inggris. Oh nggak mau harus bisa bahasa Inggris ya? Aku juga dalam tahap belajar sih sebenarnya. Kamu kan tadi kan masuk jalur IUP kan nggak lewat jalur UTBK kan ya? Ada tesnya sendiri gitu kan ya? Iya. Tapi kamu kemarin sempat ikut UTBK nggak? Sempat. Oh, tapi kalau aku tanya skor UTBK berarti tahu ya paling nggak ya? Tahu. Tahu kan ya? Oke, sip. Jadi masuk ke Fakultas Kedokteran UGM itu skor UTBK-nya berapa sih? Nah, kalau dari skor UTBK sendiri, aku kan beberapa riset ke teman-teman kan, karena aku juga bantuin teman-teman adik-adik yang mau masuk. Itu range-nya ya, kalau tahun lalu itu sekitar 680 sampai 700 ke atas. Nah, agak impossible kan kira-kira yang 680 kok bisa masuk ya. Ada temanku tuh 680 masuk 680-an. Ternyata emang kadang ada faktor luck juga, ya kan? Pilihan universitas dan pembobotan sebenarnya. Ya di pembobotannya. Kan kalau tahun lalu tuh kan masih ada TKA ya, ada Saintek. Nah, itu dulu kan ada fisika, kimia, biologi. Mungkin yang di kedokteran tuh lebih dibobotkan ke biologi Sama kimia, bener banget. Tapi untuk tahun sekarang kan udah dihapus tuh, TK-nya tinggal TPS doang nih. Nah, aku baca lagi di satu artikel kalau pembobotannya itu udah disesuaikan jurusan, dan itu udah ada sistemnya sendiri. Kembali, aku kurang tahu juga kalau skor tahun ini ya, tapi kalau menurutku ya UTBK tuh juga ada faktor lucknya di sana. Jadi bener banget. Ada sesuatu hal yang emang di luar range kita ya, Bener banget. yang nggak bisa kita kendaliin, yaitu kita harus banyak-banyak berdoa. Oh iya nih, kalau bicara tentang prospek kerja sendiri kan, kalau Fakultas Kedokteran pasti lulusannya jadi dokter, itu pasti itu. Tapi ada nggak sih yang lulusannya itu nggak jadi dokter? Bener banget. Ini pertanyaan template ya. Jadi pada ngira nih, kira-kira lulusan kedokteran jadi dokter. Ya bener, tapi kedokteran tuh lebih luas daripada itu guys, bener-bener luas gitu. Secara gambaran umum ya, sarjana kedokteran tuh dibagi jadi 2 lulusannya. Ada yang praktisi dan klinisi namanya. Nah, akademisi itu bisa katakan praktisi sebenarnya. Nah, praktisi atau akademisi tadi itu kita bahas klinisi dulu deh. Klinis, jadi dia berhubungan dengan pasien. Jadi dokter tuh
dikatakan biasanya berhubungan dengan pasien. Ya ini yang dimaksud itu dokter klinisi ini gitu. Jadi dia berhubungan dengan pasien, lalu menjadi dokter spesialis itu dokter yang klinisi. Namun yang dokter akademis ini setelah lulus dari sarjana kedokteran dia ngambil S2. Itu S2-nya bisa MPH, bisa sarjana yang lain untuk menjadi dosen. Nah, artinya dosen, bisa peneliti. Terus ada lagi ya guys, itu dokter tentara. Iya, jadi dokter di dokter militer istilahnya. Itu bisa lagi tuh. Ada lagi setelah lulus kedokteran langsung masuk ke akademi militer. Terus ada lagi yang baru juga dokter Tirta. Nah, dokter Tirta teman-teman tahu tuh lulusan UGM juga. Tapi nggak jadi dokter tuh. Nah, jadi masih luas kesempatannya gitu menggunakan gelar dokternya itu untuk istilahnya kebaikan kepada masyarakat lah. Jadi mari kita bersama-sama itu ngilangin stigma kalau dokter tuh hanya berhubungan dengan pasien. Lebih luas daripada itu sebenarnya guys. Bahkan dokter Tirta sekalipun lulus dari kedokteran malah jadi pebisnis ya. Iya. Sepatu guys. Iya, oke. Oh iya, kuliah di kedokteran khususnya di FK UGM sendiri itu gimana sih, berat nggak sih kuliah di sana? Ini aku boleh minum dulu nggak nih? Boleh. Sebelum keberatan ini. Jujur kuliah di FK berat. jujur berat banget. Dari perspektif pribadi mungkin tiap malam mungkin teman-teman juga ngerasain ya awal kuliah yang tidur jam 1 terus harus bangun lagi jam 4 jam 5 terus kadang kelewatan subuh, udah jam biologisnya udah nggak bener. Itu sangat-sangat kita rasakan banget gitu. Jadi tugasnya datang, kalau yang parah tuh sebenarnya yang ini sih. Jadi lecture 30 nih ya kan, lecture 30 terus praktikum itu ada 4 sub praktikum. Jadi yang sebut ada praktikum histologi itu melalui jaringan, terus ada praktikum fisiologi, biochemistry, sama mikrobiologi misalnya. Satu praktikum sebab itu masih dibagi lagi jadi sesi 2-3 sesi. Tolong digali Indra. 4 praktikum ada 3 sesi, berarti berapa? 12 tuh, berarti 12. Sampai hitung-hitunganku sampai lupa loh nih. 12 sesi praktikum ya itu. Terus kita masih dianjurkan tuh ada namanya self studying. Itu wajib. Itu berapa jam? Berapa jam? Itu per minggu bisa 18 jam sampai 30 jam. 18 sampai 30 jam self studying. Jadi dibagi 7 tuh 4 sampai 5 jam per hari. Ya. Itu sih beratnya di situ. Tapi ada positifnya apa? Karena kedokteran sendiri itu kan salah satu ya tujuannya itu menjadi klinisi kan, menghadapi situasi yang urgensinya tinggi dan mau nggak mau harus time manajemennya bagus, makanya itu dilatih dari sekarang gitu. Waktu tidurnya berapa jam rata-rata? Sebenarnya kan depends on mahasiswa masing-masing ya. Ada yang mahasiswanya santuy, ada kok, ada juga. Tapi aku pribadi aku tipe nggak bisa santuy. Aku harus kayak belajar harus ya, aku mungkin dengan kemampuan otak yang berbeda. Ada yang orang yang udah cepat ngerti. Aku pribadi itu tipe-tipenya harus tekun, harus ngulang-ngulang gitu. Aku berarti tidur tuh 4-5 jam lah, 4-5 jam. Dan aku pasti hari weekend pasti aku langsung bales tuh. Jumat aku pasti tidur cepat, pasti. Aku Jumat pasti tidur cepat dan biar istilahnya balikin jam biologis sama olahraga gitu. Ini contohnya nih kan weekend nih sama Farel diajak olahraga gitu. Jadi kalau kedokteran tuh harus manajemen waktunya, emang harus. Ya nggak cuma kedokteran sih, hampir semua jurusan juga gitu ya. Dari omonganmu tadi tuh aku jadi keinget salah satu kata-kata nih. Ada yang bilang gini, ada quotes yang bilang gini, what doesn't kill you make you stronger. Jadi mau sesulit apapun yang kamu hadapi saat ini, selama itu tidak membuatmu mati, itu pasti akan membuatmu jauh lebih kuat. Oke nih, buat closing, buat penutup ya, ada nggak tips and trick buat para pejuang PTN tahun ini? Tahun ini aku titip pesan ya teman-teman, kalau memang mimpi kalian itu dokteran, don't stop pursue your dream. Benar-benar kejar itu mimpi kalian. Entah kalian tahun ini belum dikasih rezeki sama Tuhan untuk masuk FK, ya kejar di tahun depan gitu.
kejar di tahun depan. Jadi nggak ada kata berhenti untuk belajar. Kalau di kedokteran sendiri ada namanya long life learner. Jadi emang kita nggak bisa berhenti untuk belajar. Kita masih terus belajar gitu. Dan gap year menurutku itu bukan salah satu yang untuk rasa malu untuk kita, enggak. Karena kalau kalian tahu fun fact, di kedokteran UGM banyak yang gap year, banyak banget yang gap year gitu. Tapi aku saran, setahun kamu gap year, kamu manfaatin hal itu dengan hal yang positif. Contohnya apa? Belajar bahasa Inggris, aku rekomen banget. Belajar bahasa Inggris lewat internet, lewat kursus, banyak banget. Ada lagi kamu mungkin mau nambahin soft skillmu dulu, atau kamu mau belajar dasar-dasar biologi lagi, itu sangat-sangat diperlukan banget gitu. Daripada kita udah masuk duluan tapi belum siap gitu. Jadi ada stigma mungkin juga, paradigma di masyarakat kalau gap year itu gimana, itu tinggalin aja, kita cukup ngurusin hidup kita aja cukup gitu menurutku. Jadi tapi itu juga ada in case kalau kalian nggak buru-buru untuk kerja ya, nggak ada halangan ekonomi ya. Kalau misalkan kalian diminta untuk orang tua kalian untuk kerja duluan ya, tanggungan ekonomi ya, aku sarankan mencari beasiswa gitu, menyiapkan beasiswa. Dan istilahnya misalkan kalian tetap mimpi kedokteran ya, kalian setahun itu menyiapkan beasiswa, aku saran itu. Keren sekali ini pembahasan kita pada pagi hari ini. Wah, keren sekali, bermanfaat. Oke, mungkin sekian aja untuk video episode kali ini. Apabila kalian masih punya pertanyaan seputar Fakultas Kedokteran UGM, bisa tanyain langsung aja di Instagram Farhan Satun di bawah ini. Oke. Aku promosi diri boleh? Aku kemarin buat semacam gidox kedokteran gitu di bit.ly maba FK 2020. Boleh sini. Di sini ya. Oke. Oh iya, kalau kalian punya request bahas jurusan apa dari universitas mana, boleh aja langsung request di kolom komentar di bawah. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share video ini. And see you next time. Bye bye.